Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Moniase. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Asisten 3 Sekda Kota Bau-Bau. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Muhammad Abdu STP MSI. Yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Ibu hadirin, petugas pendata database ketenagakerjaan tahun 2023 yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara penutupan kegiatan pendataan tenaga kerja tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang telah kita laksanakan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Laude Jayadin Esos. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini kami dapat berhimpun dalam acara penutupan updating database ketenagakerjaan. Semoga acara ini selalu berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana,
Karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berkahilah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkan keluarga kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemaparan hasil pendataan database ketenagakerjaan tahun 2023 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Monianse. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Masri, MPD, Ketua Komisi 3, Mitra dari Dinas Tenaga Kerja di Legislatif. Yang kami hormati Bapak Asten 3, Bapak Darussalam Esos MSI. Yang kami hormati teman-teman rekan-rekan pendata, yang kami banggakan, yang kami hormati juga rekan-rekan Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, hadirin sekalian yang selama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan hingga dapat hadir pada acara penutupan database tenaga kerjaan. Untuk itu, mohon izin Pak Wali, saya menyampaikan secara mungkin berdiri di depan Bapak untuk memaparkan apa yang telah kita hasilkan selama 6 bulan kita kerja ini. Baik, pertama-tama yang akan kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, tentu apa sih yang akan kita paparkan pada pagi hari ini. Pertama, terkait dengan isu strategik sektor tenaga kerjaan, kemudian permasalahan pokok yang ada di sektor tenaga kerjaan, kemudian statistik tenaga kerjaan, laporan hasil dan kesimpulan. Yang pertama terkait dengan permasalahan. Ya, ini kita tuangkan di dalam RPJM Kota Bau-Bau 2019-2024 bahwa masih tinggi angka pengangguran, kemudian terasa keterbatasan SDM, terus perlunya peningkatan perlindungan bagi pekerja, kemudian masih mendorong kepembukaan peluasan kesempatan kerja dan belum maksimalnya peran-peran tripartit dalam hubungan industrial ketenaga kerjaan. Kemudian isu strategik, saya kira ini juga tertuang di dalam RPJM Kota Bau-Bau terkait dengan pengembangan SDM, khusus untuk tahun 2004 itu berfokus kepada pengembangan SDM, yaitu meliputi terkait dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, kemudian penguatan hubungan industrial tenaga kerjaan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan PLK maupun penguatan database tenaga kerjaan. Sebelum kita cerita hasil,
mungkin saya memberikan gambaran umum terkait dengan kondisi tenaga kerjaan. Ini saya ambil dari BPS, karena memang tujuan dari kita itu adalah memperkuat data BPS ya. Bagaimana kita melakukan pendataan ini terkait untuk memperkuat database ketenaga kerjaan. Dari data kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia itu penduduk Kota Bau-Bau itu 163.963 orang. Ya, jadi yang menjadi titik perhatian Dinas Tenaga Kerja itu mulai dari usia 15 tahun ke atas, yaitu usia bekerja ya. Ini dia, sebelum kita bahas lebih lanjut, bahwasanya penduduk itu ada terbagi dua. Misalkan kalau kita pandang dari sisi tenaga kerjaan, pertama yaitu kurang jelas ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini usia kerja. Jadi dari 169 itu ada usia kerja, usia bukan kerja. Kemudian usia kerja menjadi sini ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Di angkatan kerja ini ada yang bekerja, ada yang pengangguran. Yang kemudian ini yang bekerja terdiri dari sedang bekerja, sementara tidak bekerja. Kemudian yang pengangguran sendiri mempersiapkan usaha ataupun mencari pekerjaan, atau mungkin putus asa. Ada orang yang menganggur gara-gara putus asa, kemudian sudah diterima tapi belum masuk bekerja, itu masih terkategorikan sebagai pengangguran. Inilah yang nanti yang akan kita cari di mana mereka sebenarnya. Ya. Ini juga statistik tenaga kerjaan. Kalau kita lihat perbandingannya antara jumlah penduduk Kota Bau-Bau sama pria maupun wanita itu seimbang. Dari grafik ini terkesan bahwa seimbang. Lanjut. Kemudian kita lihat angkatan kerja. Tadi sesuai dengan bagan tadi, ternyata angkatan kerja itu sekitar 61,43%. Yang bukan angkatan kerja hanya 33, sekian persen. Siapa mereka yang bukan angkatan kerja? Anak-anak sekolah, ya toh, yang mahasiswa, ibu rumah tangga. Ya, itu masuk di kategori di 33,83%. Yang kita tidak data kemarin. Yang kita data itu yang 61% ini. Oke. Kemudian untuk yang bekerja sendiri, yang ini misalkan kita tarik ke sini, ini yang bekerja itu ada 57. Kemudian yang pengangguran itu di sini ada terdata 33. Tetapi ini pengangguran yang sifatnya 1 minggu. Yang dalam 1 minggu. Kemudian ada yang bukan angkatan kerja yang 38 orang. Oke, kemudian presentase angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita lihat, ternyata angkatan kerja kita itu didominasi oleh laki-laki. Itu sejumlah 60-11%. Selebihnya adalah perempuan, 39,89. Dari sisi pendidikan, ternyata yang paling banyak pendidikan kita itu untuk angkatan kerja itu adalah di SMA, itu sekitar 28,8%. Kemudian perguruan tinggi itu 25. Jadi yang dua ini yang sangat menonjol bahwa angkatan kerja itu didominasi oleh SMA dan perguruan tinggi. Ya, oke, lanjut. Ini dia. Kemudian untuk penduduk bekerja menurut lapangan usaha untuk Kota Bau-Bau ternyata kita 70% adalah jasa. Itu sangat didominasi jasa Kota Bau-Bau. Sementara ya persen itu manufaktur processing ya. Kemudian yang 5,4 itu pertanian. Tapi yang paling dominan untuk Kota Bau-Bau ada sektor jasa. Kemudian untuk persentase bekerja menurut status pekerjaan Kota Bau-Bau, ini 54% adalah buruh, karyawan, dan pegawai.
Ini kayaknya nanti akan dengan datanya ibu-ibu, bapak-ibu sekalian ini kayaknya sinkron. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Lanjut. Nah, ini dia tingkat partisipasi angkatan kerja dari tahun 2018 itu menunjukkan kecenderungan untuk menurun. Ini karena mungkin COVID ya. Di tahun 2020, nah 2021 ini, nanti 2022 justru dia menurun. Nah, ini dia tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Bau-Bau tahun 2018 sampai 2022 ada kecenderungan meningkat, dan puncaknya di tahun 2021 itu 6,87%, dan di tahun 2022 sudah mulai turun menjadi 5,39%. Lanjut. Ya, ini kita coba melaporkan apa yang sudah kita peroleh selama pendataan selama 6 bulan. Lanjut. Sebagai laporan Pak, perlu kami sampaikan di sini bahwa teman-teman pendata itu jumlah kuesioner yang kita sebar itu sebanyak 28 eksemplar. Sementara angkatan kita itu berkisar 68.000. Nah, kita sebar ini 28, jadi tidak semuanya, hanya sekitar hampir 1/4 Pak ya. Kemudian jumlah kuesioner setelah kita sebar ternyata yang kembali itu hanya berkisar 21.000. Ya, jadi mungkin masih banyak data yang mungkin belum disampaikan kepada kami, tetapi waktu berjalan dan harus kita selesaikan kegiatan ini. Kemudian untuk kuesioner itu sendiri itu tersebar di 8 kecamatan, 43 kelurahan, dan jumlah kuesioner itu berkisar 600 sampai 700 kuesioner per kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Yang paling banyak itu kalau tidak salah Bukit Wolio Indah. Ya. Kemudian petugas pendata yang kita libatkan, yang Bapak lihat pada hari itu berkisar 230, itu sudah bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja. Lanjut, ya. Setiap personil itu membawa sekitar 80 sampai 120. Jadi mungkin rata-rata tingkat pengembaliannya itu sekitar 75%. Waktu pendataan itu kita lakukan sejak Maret sampai dengan Agustus kemarin. Kemudian proses pengumpulan, pengolahan, dan tabulasi data itu dilakukan di Dinas Tenaga Kerja. Dan jenis data ini semuanya data primer, langsung kita minta kepada masyarakat, kita langsung wawancara. Nah, kemudian yang terakhir tentunya penyusunan laporan. Ya. Nah, ini dia latar belakang kenapa kita melakukan pendataan. Ya, jadi pada saat BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran 53,9, kita tidak tahu di mana mereka. Untuk itu kita berusaha melalui pendataan ini kita untuk menggali kira-kira mereka berada di mana, di kelurahan mana, jumlahnya berapa, begitu. Kemudian apa yang menyebabkan pengangguran dan apa yang harus dilakukan. Untuk dua pertanyaan ini yang awalnya kita ingin mendapatkan, ternyata kuesioner kita tidak cukup kuat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyebab mereka, kenapa mereka menganggur, dan apa yang harus dilakukan. Ya, lanjut. Ini dia. Sebenarnya ini datanya seluruh kelurahan yang ada di Kota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan. Ya, tetapi yang tertinggi saja yang kami tampilkan itu yang kelurahan yang tertinggi atau yang banyak penganggurannya itu ada di Katobengke, Bone-Bone, Vameo, Bukit Wolio Indah, dan Lipu. Sementara yang terendah itu Sulaa, Laba-Laba, Kadolo, Popula, dan Liabugu. Jadi sebarannya itu berkisar antara 20 sampai 257 orang per kelurahan tersebar. Ya, jadi itu data per kelurahan ada sama kami. Tetapi kami tampilkan pada pelaporan ini hanya 5 yang tertinggi dan 5 yang terendah. Lanjut. Tingkat pendidikannya. Kalau tingkat pendidikannya ini rata-rata SMA. Ini SMA yang tertinggi di Katobengke itu sekitar 41% itu adalah tingkat pendidikannya SMA. Kemudian di Bone-Bone 42%,
pengangguran itu SMA. Kalau dari sisi sarjana, kalau sarjana itu S1 rata-rata sekitar ini Pak, 13, 19, 12 maupun untuk yang tertinggi. Sama dengan yang terendah, ternyata tingkat pengangguran kita itu rata-rata SMA yang mendominasi. Ya, lanjut. Kemudian ini, tentunya pada saat kita ingin melakukan identifikasi itu apa? Kecenderungan kebutuhan pelatihan. Jadi ini yang ingin kita tampilkan adalah BLK, ini sudah selesai. Ya, ini BLK-nya kita Pak. Ya, ini yang selesai itu baru yang ini ya, baru kantor yang selesai. Kemudian yang lainnya ini masih dalam keadaan kosong, dan hasil kajian kita kemarin dari DED itu membutuhkan dana sekitar 98 miliar. Jadi saya kemarin sempat berpikir, andaikan misalkan patung Opu Taiko di over ke sini, ini selesai. Andaikan Opu Taiko yang ada di Wamio sana di over ke sini, ini selesai. Ya, jadi lanjut gambarnya. Ya, ini workshop yang sebenarnya kita butuhkan. Workshop apa saja yang nanti itu kalau tidak salah hasil identifikasi kita nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, tetapi ini, jadi ini yang membutuhkan dana sekitar 98 miliar. Jadi memang besar. Ya. Semangat teman-teman. Ya, lanjut terus. Ya. Ini sudah stop. Ini yang sudah jadi justru gedung ini. Gedung ini yang sudah jadi, sementara pelatarannya, apa yang segala macam itu belum. 98 miliar itu sudah dengan jalan, sarana air bersih, ya, semua fasilitas yang memang disyaratkan di dalam Permenaker nomor berapa? Saya lupa juga. Ya. Ya. Ini dia. Jadi menurut standar Permenaker nomor 8 itu yang dibutuhkan itu adalah standar prasarana, pertama gedung kantor, ruang teori dan ruang praktek itu workshop, dan standar prasarana pendukung lainnya. Sementara yang kita sudah bangun itu baru satu gedung kantor, yang lainnya sementara dalam tahap pengusulan, dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan selama kepemimpinan Bapak berikutnya ini bisa kita selesaikan. Amin ya. Oke, saya lanjut. Ini dia. Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2017, standar BLK itu banyak. Ada standar kompetensi yang memang yang bisa dilaksanakan di BLK. Ada sekitar 20. Ya, ini yang harus kita pilih. Makanya melalui pendataan ini, kira-kira workshop apa saja yang nanti akan kita bangun di BLK. Ini ada 20, ada manufaktur, teknik list, teknik las, otomotif, teknik listrik, elektro, refrigerasi, bangunan, kemudian ada teknologi informasi, kemudian ada perbengkelan, ada tata kecantikan, ya, ada busana, pertanian, pariwisata, perikanan, processing, ya, agribisnis. Yang terakhir itu adalah pekerjaan domestik. Jadi dilatih juga di BLK. Ya, jadi pekerjaan domestik itu ya mungkin terkait dengan ya, dapur-dapur Pak. Ya. Ya, kita lanjut di ini ya. Jadi dari itu
kita ingin mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, Pak. Dan jadi ternyata dari hasil pendataan ini sangat bervariasi. Contoh kayak macam di Surabaya ini banyak data yang kembali ternyata memilih tidak memilih. Tidak ada data yang disampaikan kepada kami terhadap apa sih sebenarnya cenderungannya. Tetapi yang paling tinggi di situ adalah pertanian. Kemudian ada perbengkelan, ada yang menjahit, ada kewirausahaan. Itu 3 yang paling tinggi ya untuk Kecamatan Surabaya. Kemudian untuk Kecamatan Surabaya sendiri, ini perbengkelan yang paling menonjol dari mereka. Betul ya, teman-teman, yang perbengkelan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu adalah processing kuliner. Ya, khususnya untuk ibu-ibu ini. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk Kecamatan Betombari sendiri, nah ini yang paling dominan adalah processing kuliner. Kemudian perikanan Betombari karena mungkin di daerah Sulaa, Katobingke maupun Lipu, data per kelurahan ada sama kami. Tapi yang kami tampilkan ini adalah per kecamatan. Kemudian untuk burung sendiri justru tata rias. Nah, saya juga tidak tahu kenapa di Murum ini justru tata rias yang menonjol ini. Apakah karena pendatanya ibu-ibu sehingga lebih lebih tata rias yang lebih dominan. Kemudian menjahit, kemudian audio video kelistrikan. Ya, jadi untuk Kecamatan Murum yang 3 besar itu yang sangat diminati. Ya. Kemudian untuk Lele sendiri itu adalah pertanian dan perikanan sesuai juga dengan karakteristik wilayahnya. Kemudian ada perbengkelan juga, kemudian ada kewirausahaan. Untuk kelurahan Kecamatan Batukwaro yang paling dominan itu menjahit. Ya, jadi ada juga desain tata rias. Ya. Kemudian untuk Kecamatan Kokalukuna, nah ini justru kewirausahaan yang dipilih. Jadi mungkin calon pengusaha banyak ini di teman-teman di saudara-saudara kita di Kelurahan Kokalukuna. Kemudian ada processing kuliner maupun perbengkelan juga sangat menonjol juga di teman-teman di Kokalukuna. Lanjut, ini adalah Kecamatan Bungi. Bungi justru pertukangan. Ya, ini pertukangan entah ini kayu ataupun semacam usaha kria, itu justru untuk di Kecamatan Bungi. Menjahit juga dan pertanian perikanan sesuai dengan karakteristik wilayahnya ya. Ya. Kemudian ini latar belakang ketiga. Kenapa kita mau melakukan pendataan? Tentu kita ingin mengetahui bahwa sebenarnya mereka pada saat melakukan pekerjaan apakah sudah sesuai upahnya, UMR, atau gimana? Apakah kalaupun juga belum, apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan? Jadi dari hasil pendataan kita, ini yang agak menyedihkan juga sebenarnya. Setelah data itu keluar, ternyata penghasilannya itu yang dominan itu di bawah 500.000. Ya. 500.000 itu yang sangat dominan. Kemudian penghasilan untuk antara 500 sampai 1 juta itu juga tidak terlalu menonjol, apalagi yang di atas 1 juta, justru yang di atas 1 juta ke atas yang cukup dominan ya, terutama untuk Kecamatan Murum, Kecamatan Batukwaro dan Bungi. Ya. Kemudian untuk yang latar belakang keempat, karena salah satu juga apa yang menjadi tugas kami di Dinas Tenaga Kerja, yaitu Purna PMI, Purna dulu namanya TKI. Ada teman-teman keluarga kita yang mungkin dari yang sudah pernah bekerja di luar negeri, kemudian pulang, tentu itu perlu kita fasilitasi juga. Kemudian juga penyandang disabilitas. Namun sayang, ini semuanya tidak memberikan informasi kepada kami. Jadi mungkin kami sendiri yang mungkin data kuesionernya yang kurang bagus sehingga data ini tidak sempat kita tarik kesimpulannya. Ya tentunya tujuan ya sasaran dari database ini yaitu pro database sebagai pendukung data BPS ya. Kemudian sasarannya ya
tersusunnya data tenaga kerjaan, meliputi yang sudah bekerja belum bekerja, mengetahui kebutuhan pelatihan dan tenaga kerjaan yang diminati, kemudian memantau tingkat upah pekerja maupun hubungan industrial. Ya tentunya manfaat yang kita harapkan dari pelatihan ini mengetahui kondisi terkini terkait dengan sektor tenaga kerjaan, kemudian bahan pelengkap data statistik tenaga kerjaan, bahan evaluasi sektor tenaga kerjaan, kemudian juga bahan perencanaan program pembangunan untuk 2024, 2029, kemudian salah satunya adalah merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Ya, saya kira ini kesimpulannya. Pertama, updating database tenaga kerja sudah dapat memberikan gambaran umum kondisi masyarakat yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja, serta lengkap dengan latar belakang pendidikannya. Yang kedua, kita juga sudah mengidentifikasi keterampilan berbasis kompetensi, sehingga memudahkan dalam penentuan kebijakan strategik sektor ketenagakerjaan di masa mendatang. Namun demikian masih terdapat beberapa informasi ya yang spesifik yang belum bisa kita dapatkan, dan ini mungkin membutuhkan penelitian atau kajian lebih lanjut. Ya, jadi saya kira itu Pak yang dapat kami laporkan pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya pengarahan dari Bapak sangat kami butuhkan, penguatan kita bagaimana kita mengembangkan sektor tenaga kerja di masa-masa mendatang. Lebih kurangnya dan maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu pemaparan hasil pendataan database ketenagakerjaan tahun 2023 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau. Terima kasih Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan pengarahan Wali Kota Bau sekaligus menutup secara resmi pendataan database ketenagakerjaan Kota Bau tahun 2023 kepada Bapak Wali Kota Bau. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam, Om Swastiastu. Yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau, Bapak Dr. Anus Masri MSc. Yang kami hormati Asisten 3 Sekretariat Daerah Kota Bau. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta seluruh jajaran, teman-teman sekalian yang telah melaksanakan pendataan sehubungan dengan penyusunan database ketenagakerjaan di Kota Bau. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa hadir pada penutupan yang mana selama kurang lebih 6 bulan teman-teman sudah bekerja di lapangan, dan alhamdulillah hari ini kita sudah tutup dan Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam terpulang kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya atas nama pemerintah Kota Bau, dalam hal ini sebagai Wali Kota Bau, memberikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja yang sudah melakukan updating data ketenagakerjaan, dan mana data ini tidak hanya akan digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi juga nanti akan dijadikan landasan kebijakan oleh pemerintah pada umumnya, dalam hal ini pemerintah Kota Bau, juga dinas-dinas terkait. Karena masalah ketenagakerjaan sesungguhnya bukan hanya menjadi lingkup tugas Dinas Tenaga Kerja. Jadi Dinas Tenaga Kerja itu tidak semata-mata ingin menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan itu sendiri,
tapi juga membantu merumuskan apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Siapa yang menyelesaikan? Ya pemerintah, lebih detail lagi dinas-dinas teknis. Jadi dinas-dinas pertanian, perikanan. Karena data sebarannya bisa kelihatan bahwa rupanya di kelurahan mana, di desa, di lingkungan mana ada potensi tenaga kerja di sektor kelautan, sektor perikanan, ya, sektor pertanian, jasa. Itu bisa kelihatan, sehingga ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh dinas lain yang punya tupoksi untuk menyelesaikan. Database ketenagakerjaan sebenarnya ini menjadi titik kalau di Panahan itu ya sasaran, sehingga kita semua akan memanah ke sasaran itu. Kita tidak boleh memanah sembarang lagi sekarang. Dengan biaya kita dan kemampuan daerah kita semakin hari semakin terbatas, karena semakin banyaknya persoalan yang harus diselesaikan, sehingga dibutuhkan konsentrasi pembiayaan yang tepat sasaran. Jadi kalau misalnya sektor kelautan yang menjadi animo besar dari dinamika ketenagakerjaan, maka dari sektor perikanan itulah yang menjadi fokus kita. Jangan sakitnya di kepala, obatnya di kaki. Kira-kira kapan hilang sakit kepalanya itu? Ya. Sakit telinga yang diobati. Ya. Jadi kalau misalnya data ketenagakerjaan kita jelas, di mana sakitnya ketenagakerjaan itu, di situ intervensi programnya. Kalau ibu-ibu di Murhum tadi banyak yang ingin berdandan, karena tadi animonya ke salon ya, salon kecantikan, ya jangan dikasih bantuan perbengkelan, ya. Begitu mungkin Pak Masri ya. Jadi Pak Masri juga intip-intip ini, lagi intip-intip kira-kira di kelurahan mana nanti pokirnya masuk apa. Nah, kira-kira masuk pokir ini yang paling diminati di kelurahan ya Palabusa misalnya Pak ya. Sehingga apa dari keterbatasan finansial atau kapasitas fiskal kita yang semakin hari semakin menurun ini disebabkan adanya mandatory spending. Mandatory spending itu begini, kita dulu di tahun 99 setelah reformasi berlomba-lomba ingin otonomi, terus kita berhasil memperjuangkan otonomi daerah. Kemudian kita diberilah kewenangan dengan beberapa kewenangan, tetapi kemudian dititip, ini kewenangan tapi tolong dari duit yang kami kirim kurang lebih katakanlah 600 miliar atau 800 miliar sebagai dana alokasi umum dari pemerintah pusat, tolong kasih pendidikan 20%, kesehatan 11%, sisanya kau aturlah sesuai dengan dinamika masyarakat di lokal, di daerah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, seiring dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan dan adanya keinginan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya nasional, maka disusunlah beberapa kebijakan pusat yang menambahkan mandatori tadi, jadi penugasan, ya, pembiayaan penugasan. Jadi setelah ini tolong untuk inflasi sisihkan sekian persen, untuk inspektorat yang awasi kalian 0,7%, ini lagi sekian persen, ini lagi sekian persen. Akhirnya apa? Kalau dihitung-hitung hampir 50% sudah ada alamatnya itu uang. Ya. Kalau dulu cuma 31%, cuma pendidikan dengan kesehatan, sisanya atur-atur. Gitu. Sehingga dari ketidakmampuan dari aspek finansial, karena memang tingkat pendapatan daerah kita juga belum terlalu tergali dengan optimal, sehingga ini juga menjadi hambatan pada saat
kita ingin mengusulkan P3K, rekrutmen pegawai, karena berkaitan dengan upaya pembiayaan. Gitu. Belum lagi sekarang mendekati pemilu, pemerintah Kota Bau harus menyiapkan sekian puluh miliar untuk KPU, sekian miliar untuk Bawaslu, sekian miliar untuk pengamanan. Ya, belum lagi secara internal kita di Kota Bau harus menyiapkan lagi kurang lebih 40 miliar lebih, hampir 50 miliar untuk pembayaran utang. Jadi bisa dibayangkan dari dana yang kita ditransfer 600 miliar lebih, hampir 17 miliar sebagai DAU, itu sudah terbagi-bagi. Ya, saya kira Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga tahulah bagaimana ini. Kalau prakteknya ya keseharian, ya sama lah dengan yang kami rasakan hari ini. Kita dikasih uang sama kita punya orang tua dari Jakarta, tapi setelah itu dia bilang, jangan pakai dulu ya, hitung baik-baik. Ini untuk ini sekian, itu sekian. Sama ibu-ibu dikasih sama suami sekian. Terus dia bilang, sekolah anak, listrik, air, sewa kos. Terakhir dia bilang, simpan juga nih rokokku. Kira-kira tidak sakit kepala kayak ibu-ibu. Bapak-bapaknya masih berpikir rokoknya lagi. Gitu. Sudah dikasih uang ini. Iya. Makanya banyak bapak-bapak bilang kalau sudah uang dikasih sama ibu itu biar sudah dapat paripurna belum tentu juga disetujui. Ya. Karena apa? Karena memang mandatory spending. Jadi sudah ada pembiayaan yang wajib. Ya. Air, listrik, belum lagi uang sekolah anak. Ya, seperti itu kira-kira. Sehingga kalau misalnya tiba-tiba ada anak yang minta, Pak kalau bisa saya ganti baju sekolah dulu, ya jangan dulu kalau bisa. Sama warga kota bilang, Pak kalau bisa rekrut pegawai dulu Pak, kami sudah menganggur ini. Kami bilang tunggu sebentar, selesai dulu pemilu ini, nanti duitnya sudah bisa pulih lagi, nah, baru kita pikirkan berapa orang lagi kira-kira yang bisa kita masukkan di dalam sistem rekrutmen pegawai. Kira-kira seperti itu. Jadi urus negeri ini hanya beda ruang lingkupnya saja dengan ibu rumah tangga. Ya. Jadi jangan tidak ya gampang-gampang sulit. Olehnya itu maka dalam kondisi yang begitu yang belum terlalu baik, kita bisa terus mengatur dengan lebih baik kalau keadaan negeri itu aman, nyaman, damai, ya. Jangan ada gangguan-gangguan yang berarti. Sama dengan rumah tangga, walaupun makannya kita belum terlalu sama dengan tetangga lainnya, asal tidak pernah terdengar pertengkaran, tidak pernah dengar cekcok, saya kira rumah tangga itu masih tetap baik. Hari ini kita masuk dalam masa pemilu, menjelang pemilu. Kami tentunya sebagai pemerintah sangat mengharapkan agar kita semua menjadi agen untuk berhasilnya agenda nasional itu. Paling tidak kita bisa menjaga netralitas, menjaga berita-berita hoax tidak menjadi penyebab dari kekisruhan. Kita jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi yang namanya pesta kemeriahan, kegembiraan. Mengapa kita harus gembira? Karena di saat itulah kita akan menentukan bagaimana nasib baiknya negeri ini. Jadi jangan diganggu dengan pertikaian, jangan diganggu saling menghujat. Semua anak-anak negeri adalah orang-orang terbaik. Yang caleg-caleg itu orang-orang terbaik, punya niat baik. Ya, jangan diejek, jangan dihina, jangan dibuatkan berita-berita yang hoax. Kita adalah saudara semua. Oleh itu jaga netralitas ini. Kita masing-masing kita sudah punya pilihan, tapi jangan karena pilihan yang berbeda lantas kita akan menghancurkan silaturahim yang sudah terbangun dengan baik selama ini. Siap Bapak Ibu sekalian? Pengalaman menarik kita 5 tahun lalu Bapak Ibu sekalian. 5 tahun lalu itu sampai ada cebong, kampret, ya kan? Masih ingat? 2 calon presiden dengan
masanya masing-masing, ya, hampir terbelah dua Indonesia, karena memang persentasenya kecil perbedaannya, 40 sekian persen dengan 50 sekian persen. Jadi Indonesia itu terbelah dua. Kemudian seiring perjalanan waktu, tiba-tiba yang lawannya mau jadi Menteri Pertahanan, wakilnya jadi Menteri Pariwisata, terus kita jadi apa? Di antara kita tetangga sampai hari ini masih ada yang tidak boleh pegang pagar karena perbedaan pilihan presiden. Mereka sudah kompak bersatu membangun negeri, tapi kita di daerah masih menyisakan perbedaan pandangan. Gitu. Nah, belajar dari itu semua, mari kita lebih mendewasakan diri kita dalam politik. Rupanya perbedaan itu tidak harus sampai dengan menghancurkan silaturahim di antara kita. Karena negeri ini tidak bisa hanya didirikan atau dibangun oleh satu orang, harus dibangun secara bersama-sama oleh semua kelompok, termasuk kelompok yang berbeda pandangan. Harus ini jalan. Bapak-Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja yang terus berupaya menekan angka pengangguran kita. Angka pengangguran kita sudah dari 13.000 ya di tahun 2021 menjadi 12.000 sekian di tahun 2000. Kemiskinan saya, angka kemiskinan, angka pengangguran sudah turun dari 6, menjadi 5,39 dari 6,8. Saya kira ini satu prestasi yang baik yang terus kita jaga trennya agar semakin hari upaya kita semakin memberikan manfaat. Dan salah satu cara agar apa yang kita lakukan bermanfaat, kita harus melakukannya berbasis data. Kita sekarang lagi ditargetkan oleh pemerintah pusat untuk menolkan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2024 kemiskinan ekstrim Indonesia harus nol. Di bawah berapa? Saya lihat kemarin saya minta datanya dari Bapeda 1000 lebih, 1600-an. Itu setingkat dengan 0,01%. Nah, inilah yang kita harus kerja keras untuk menolkan angka kemiskinan ekstrim. Nah, sehingga kalau data kita kuat, sebenarnya cepat kita selesaikan. Karena kemiskinan ekstrim dapat kita tahu siapa orangnya di mana tempatnya berdasarkan data. Tapi kalau misalnya datanya berapa kemiskinan ekstrim di Kota Bau? 1.600 Pak. Di mana saja? Nggak tahu di mana Pak. Terus obatnya apa? Kalau kita tahu dia sakit kepala kan kasih Paramex. Tapi kita bilang, kenapa loyo-loyo nih? Sakit apa ini? Nggak tahu sakit apa ini. Nah, kita juga bingung kan obatnya apa. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa kemiskinan ekstrim itu si A, dia masuk kategori kemiskinan ekstrim karena rumahnya reot, kemudian tidak punya sarana air bersih, tidak punya jamban keluarga. Nah, ini program ini ada di PU, ada di PDM, ada di Tenaga Kerja, ada di Dinas Pertanian, ada. Kenapa tidak program-program itu masuk ke orang tadi, alamatnya jelas, di mana tempatnya. 1 tahun selesai. Kalau sudah rumahnya yang darinya reot menjadi sederhana saja, layak huni, ada jambannya, ada airnya, naik statusnya. Karena kemiskinan ekstrim itu antara lain disebabkan kurangnya sarana prasarana kesehatan di rumah itu. Tapi kalau itu sudah kita intervensi dengan program, selesai. Kenapa sampai sekarang kita tidak bisa menyelesaikan itu? Itu tadi, kita tidak punya data yang kuat, yang jelas tentang apa yang menjadi persoalan sebenarnya dari daerah kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah membantu Dinas Tenaga Kerja kurang lebih 6 bulan, membantu kami untuk mendeteksi di mana persoalan ketenagakerjaan yang benar-benar by name by address itu. Ini orangnya, ini masalahnya, di sini rumahnya. Sehingga nanti pada saat kita intervensi, ya kita tahu ini saja. Jangan kita ingin tembak burung, kita pakai meriam. Ya, jadi buang ongkos. Tapi yang kita dapat apa? Tapi kalau misalnya situ burungnya, ya kalau bisa ditangkap dengan tangan, tidak usah pakai senapang. Kalau misalnya bisa dengan jaring, ya tidak usah dipanah. Ya.
Kalau sudah tahu di mana tempatnya, datangi tempatnya. Kalau sudah tahu masalahnya, selesaikan masalahnya. Ini semua perang data. Sehingga mudah-mudahan data kita ini terdokumentasi dengan baik, dan tidak ada data yang terbaik kecuali data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Percuma nanti data yang dikumpul ini dijilid dengan jilidan yang paling indah, tapi kemudian tidak pernah dibuka-buka untuk dijadikan landasan kebijakan. Ya, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya di kesempatan yang baik ini tentunya saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Kurang lebih 5 tahun kebersamaan kita, dan insya Allah nanti akan berakhir kira-kira 9 hari ke depan. Sebagai manusia biasa, saya sangat menyadari banyak hal yang kurang, banyak hal yang belum dapat kami sempurnakan. Olehnya itu maka mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian atas dukungannya selama ini, selama kurang lebih 5 tahun kebersamaan, ditambah dengan masih banyaknya hal yang belum dapat kami tunaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Saya kira demikian, terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan updating database ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan pengarahan Wali Kota Bau sekaligus menutup secara resmi pendataan database ketenagakerjaan tahun 2023. Bapak Ibu, acara selanjutnya istirahat dan foto bersama Bapak Wali Kota Bau dengan petugas pendata database ketenagakerjaan tahun 2023. Mungkin supaya lebih rapi, mungkin kalau bisa berkecamatan. Oh ya, kita Bapak Wali Kota di depan, latarnya di belakang, latarnya para pendata. Bapak Ibu mohon berdiri semua, jangan lupa senyum. Oke, di belakang tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Acara selanjutnya penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara penutupan kegiatan pendataan tenaga kerja tahun 2023. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton tayangan-tayangan dari kami. Sentral, Buton, Bank, Fuful, TV, www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasinya.